Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita perhatikan kehidupan manusia, maka kita bisa melihat bahwa manusia ingin menguasai banyak hal. Namun satu hal yang seringkali manusia lupa, yang sangat menentukan adalah bukan seberapa banyak yang bisa kuasai, tapi bagaimanakah saya bisa menguasai diri saya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Yang lebih sering membahayakan diri kita, bukan karena kita tidak tahu situasi dan kondisi yang akan kita alami. Namun, seringkali ketika kita tidak menguasai diri kita, baik dalam situasi kondisi yang baik atau dalam situasi dan kondisi yang buruk. Saudara, penguasaan diri adalah buah daripada Roh Kudus. Hal itu memberitahukan kepada kita bahwa penguasaan diri itu terkait dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah menguasai diri. Sebab saudara, keinginan daging kita bertentangan dengan keinginan roh. Orang yang tidak menguasai diri adalah orang yang dikuasai oleh keinginan daging. Tetapi orang yang menguasai diri adalah mereka yang rela dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, orang yang menguasai diri, itulah orang yang penuh hikmat. Dan kita tahu saudara, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal ke-21. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberi kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meter raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu tulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapnya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekota, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itulah duduk menghadap Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempar dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya.
Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepada demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau telah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatang malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaian mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca mengisahkan kisah Nabot dan kebun anggurnya. Di mana kebun anggur dari Nabot ini memang terletak di sebelah istana Raja Ahab. Dan Raja Ahab, sang penguasa kerajaan utara itu, mengingininya. Namun saudara, kita tahu Nabot dia tidak memberikannya kepada Raja Ahab. Dan alasannya karena tanah itu adalah tanah pusaka. Saudara, mengapa Nabot tidak memberikan? Karena Nabot menghormati peraturan Tuhan, atau dia menghormati Tuhan yang melarang menjual atau memberikan tanah pusaka kepada orang lain, kecuali dalam situasi yang sangat khusus. Tetapi saudara, Raja Ahab adalah raja yang tidak menghormati Tuhan. Saudara, Raja Ahab tahu bahwa tidak boleh menyerahkan tanah pusaka atau menjualnya kepada orang lain. Tetapi Raja Ahab tidak peduli dengan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi dia lebih peduli dengan keinginan dirinya sendiri. Saudara, sesungguhnya Raja Ahab bukan sedang berhadapan dengan rakyatnya, yaitu Nabot. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan yang dihormati oleh Nabot. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kita akan menyelamatkan diri kita dan juga orang lain ketika kita tidak jadikan keinginan daging kita mengatur diri kita, melainkan kita yang mengontrol keinginan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Ayat 20. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, Raja Ahab tidak mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia menjadi kesal, dia menjadi gusar, dan dia menjadi marah. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas apa yang terjadi dengan Raja Ahab. Yaitu, Raja Ahab sudah memperbudak dirinya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, bukankah sesuatu yang ironis, bukan? Ahab sendiri memperbudak dirinya sendiri. Saudara, sesungguhnya Ahab sedang diperbudak oleh hawa nafsunya
atau keinginan dagingnya. Sehingga keinginan dagingnya yang menguasai Ahab, bukan Ahab yang mengontrol keinginan dagingnya. Saudara, Raja Ahab yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu dan keinginan dagingnya, itulah Raja Ahab yang tidak menguasai diri. Saudara, ketika dia tidak menguasai diri, saudara, dia mencelakakan banyak orang. Selain dia mencelakakan dirinya sendiri. Saudara, karena Ahab bersikap seperti itu, maka Isabel, dia masuk ke dalam pencobaan. Dan memang hatinya jahat, saudara. Saudara, bukan saja itu. Saudara melibatkan tua-tua orang Israel. Saudara mengakibatkan banyak orang yang masuk ke dalam pencobaan dan berbuat dosa kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita melihat betapa penting kita menguasai diri. Saudara, menguasai diri menurut Alkitab adalah yaitu ketika kita tidak tunduk kepada keinginan daging kita, yaitu hawa nafsu kita. Tetapi kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Saudara, itulah menguasai diri. Saudara, ketika kita tidak menguasai diri, saudara, kita sedang membahayakan hidup kita sendiri. Bahkan membahayakan hidup orang lain. Bahkan lebih daripada itu, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak menguasai diri, saudara. Itu artinya saudara dan saya dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan daging kita. Dan kita harus sadar bahwa kita orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, dari kuasa dosa dan kuasa kematian. Supaya kita boleh merdeka dan kita menerima Roh Kudus. Disitulah saudara kita merdeka untuk melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu saudara, jangan lagi kita masuk ke dalam perbudakan kuasa dosa. Tapi kita hidup sebagai anak-anak yang merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan jalan itulah jalan yang diberkati Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri akan kehilangan objektivitas di dalam menilai segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang ada di pikiran Raja Ahab? Yang ada di pikiran Raja Ahab adalah kepentingan dirinya sendiri semata-mata. Sehingga saudara-saudara, dengan sikap hati yang seperti itu, maka dia menilai segala sesuatu adalah sifatnya transaksional. Sifatnya materi. Segala sesuatu pakai uang. Dinilai oleh uang. Dengan uang segala sesuatu dia anggap beres. Saudara, ternyata hidup ini tidak seperti itu, bukan? Hidup ini nilainya bukan uang. Hidup ini nilainya bukan transaksional. Tetapi ada nilai-nilai lain yang tidak dapat kita abaikan. Saudara, Raja Ahab, meskipun dia raja orang Israel yang mengenal Tuhan, namun saudara, dia menjadi seorang yang tidak bisa mengenal kebenaran itu. Tidak bisa menilai sebuah kebenaran. Saudara, bukankah Nabot ketika tidak memberikan tanah kebunnya kepada Rahab, yaitu karena tanah itu adalah milik pusaka yang dilarang Tuhan untuk diperjualbelikan kecuali dalam situasi sangat mendesak. Sedangkan Nabot tidak dalam situasi mendesak. Saudara, Raja Ahab harusnya tahu bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan yang menentukan nilai di dalam segala sesuatu. Sehingga kebun anggur Nabot tidak dapat diukur nilai dengan uang. Karena Tuhanlah
yang memberikan ketetapan kepada orang-orang Israel. Saudara, Raja Ahab tahu itu. Namun pertanyaannya, mengapa dia menjadi gusar, dia menjadi marah, seakan-akan Nabotlah yang tidak mau memberikan kepada Ahab. Padahal Nabot itu, dia takut akan Tuhan. Saudara, dari sini kita belajar. Kita harus sangat waspada jikalau kita hanya hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita bisa menjadi orang yang buta akan segala sesuatu. Termasuk buta akan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun kita adalah orang percaya. Saudara, pencobaan yang sangat besar adalah dalam hidup kita. Ketika kita hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Sehingga saudara, kita tidak bisa lagi melihat nilai-nilai yang Tuhan berikan dalam kitab suci. Kita tidak lagi bisa menilai dengan baik perintah-perintah Tuhan, maksud Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu karena kita ingin memenuhi hawa nafsu kita, keinginan, kepentingan kita sendiri. Dan kita rela mengorbankan orang lain, bukan saja orang lain, kita juga menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu saudara, marilah kita belajar mencari kepentingan orang lain juga. Marilah kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita belajar mencari kehendak Allah, mencari kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kita tidak terjeblos ke dalam kebutaan karena mencari kepentingan diri kita semata-mata. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami. Betapa penting apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Contoh apa yang ada dalam Alkitab mengenai Ahab dan Isabel. Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan tolong kami supaya kami hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang menguasai diri. Dan kami juga menjadi orang-orang yang tidak hanya mencari kepentingan diri kami sendiri, tapi kami melihat pimpinan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang buta ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.